Di video ini saya nggak akan jelaskan strategi biasa yang digunakan oleh para retail, tapi saya akan jelaskan mengenai suatu strategi yang mungkin kalian belum pernah dengar sebelumnya. Saya pengen bahas ini karena waktu itu saya ada tonton di show-nya Timothy Ronald, ya, dan itu sangat bagus ya. Waktu itu ada yang nanya kalau nggak salah, habis itu Ko Timothy ini menjelaskan mengenai DFA, ya, Dimensional Fund Advisor, dan saya kepikiran untuk membuat video ini tujuannya supaya untuk teman-teman yang belum tahu ya bisa mendapatkan edukasi dan informasi ya dari channel YouTube ini. Jadi kalau nanti kalian rasa ini bermanfaat, kalian bisa klik tombol like-nya untuk support, dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang. Kita langsung ya belajar hari ini mengenai apa itu Dimensional Fund Advisor atau DFA. Dimensional Fund Advisor ini adalah perusahaan manajemen aset global yang berbasis di Amerika Serikat. Jadi total aset under management-nya itu kurang lebih 600 miliar, bukan rupiah ya, tapi in US dollar. Jadi itu per 2025, jadi sangat besar. Nah, namun yang membedakan DFA sama manajer aset lainnya adalah sebuah filosofi investasinya. Jadi mereka itu nggak melakukan stock picking, mereka juga nggak melakukan market timing, mereka juga nggak spekulasi berdasarkan emosi atau opini. Jadi, oh ini 1 tahun, 2 tahun ini kayaknya sektor A nih yang bagus, oh ini 5 tahun lagi sektor B nih yang bagus, habis itu stock picking. Nggak, mereka nggak melakukan itu. Tapi sebaliknya, DFA ini menggunakan pendekatan yang disebut factor investing, yaitu strategi yang sepenuhnya berbasis data empiris, riset akademik, dan teori pasar modal modern. Ciri khas DFA adalah yang pertama, pendekatan sistematis berdasarkan evidence atau bukti. Yang kedua, portfolio dibangun berdasarkan exposure terhadap faktor risiko yang terbukti menghasilkan risk premium. Yang ketiga, menghindari cost yang nggak perlu, biaya tak perlu, dengan struktur portfolio low turnover. Low turnover ini dari perspektif volume gitu ya, dan juga transaction fee mungkin. Lalu yang keempat, tidak aktif secara konvensional, tapi nggak pasif juga sepenuhnya seperti indexing di market cap besar gitu. Jadi ini antara tengah-tengah gitu, bukan passive investing misalkan di S&P, tapi nggak juga stock picking. Tapi returnnya bisa outperform S&P, dan sangat bagus gitu. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya. Apa itu Fama Friends 5 Factor Model? Fama Friends Model ini dikembangkan oleh Eugene Fama, yaitu peraih Nobel Ekonomi, dan Kenneth Friends sebagai kritik dan penyempurnaan dari model CAPM. Model CAPM ini adalah Capital Asset Pricing Model, yang tadinya hanya menggunakan satu faktor, yaitu beta pasar. Nah, awal ini berjalan menggunakan 3 faktor. Yang pertama ada market risk, beta. Yang kedua ada size. Yang ketiga ada value. Nah, setelah itu disempurnakan menjadi 5 factor. Ditambah ini, faktor keempatnya profitability, dan yang kelima investment. Untuk detailnya ini kalian bisa lihat di layar. Kalau kalian nggak ngerti nih, misalkan contoh ya, yang kalian lihat di layar ini ada small minus big, SMB, habis itu ada high minus low, HML, habis itu ada robust minus weak, ya, dan juga ada konservatif minus agresif. Kalian nggak ngerti nih istilah-istilah seperti ini, ya. Nah, kalian bisa ketik aja, misalkan contoh ya, nggak ngerti konservatif minus agresif gitu, CMA. Nah, ini diketik aja gitu. Misalkan di ChatGPT, saya lagi belajar mengenai 5 factor model. Ya, habis itu saya mendapatkan istilah ini, konservatif minus agresif. Tolong jelaskan gitu secara detail. Nah, hal-hal seperti ini akan membantu kalian untuk belajar lebih cepat gitu. Karena saya nggak akan jelasin detail-detail hal kecil seperti ini di video ini, karena nanti akan kepanjangan gitu. Jadi kalau memang kalian belum ngerti dan pengen belajar, ya kalian bisa tanya ke Gemini ataupun ChatGPT gitu, supaya ngerti ya istilah-istilah kecil ini. Oke, back to topic. Kenapa 5 faktor ini powerful? Nah, karena setiap faktor ini mewakili anomali pasar yang persistence dan dapat dijelaskan secara ekonomi, bukan sekedar noise statistik. Misalnya, small cap outperform karena investor menghindari saham kecil, karena persepsinya ya resiko tinggi, sehingga terbentuk mispricing kronis. Atau yang kedua, misalkan value outperform karena investor terlalu overpay untuk growth, menciptakan bias behavior yang bisa dimanfaatkan oleh investor yang melihat celah ini. Yang ketiga, profitability, menjelaskan kenapa growth yang profitable tetap bisa outperform. Lalu yang keempat, conservative investment, menunjukkan bahwa overekspansi ini sering merusak return jangka panjang. Nah, lalu dari sisi akademik ya, dari sisi hasil akademik, studi Fama Friends ini menunjukkan bahwa portfolio yang ditilt ke arah faktor-faktor ini, yang pertama, menghasilkan excess return atau alpha terhadap CAPM dan bahkan market index seperti S&P 500. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik gitu, karena untuk outperform atau beat S&P itu adalah sesuatu yang sangat sulit ya dalam jangka panjang ini. Nah, mungkin kalian sering dengar gitu influencer membahas ya, membuat sebuah video, portfolio saya outperform IHSG nih, ya, dari saham Indo misalkan, atau portfolio saya outperform Bitcoin, portfolio saya outperform S&P. Tapi itu dalam jangka waktu berapa lama gitu. Yang kita ngomong ini adalah dalam holding period atau time horizon yang sangat panjang. Kalau dalam 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun outperform ya mudah. Pertanyaannya, bisa nggak outperform dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu. That's why average return Warren Buffett itu cuman ya 15-22%, 18% itu udah angka yang sangat menarik gitu ketika ditarik 60 tahun ke depan. Oke, back to topic. Yang kedua, itu bisa direplikasi secara sistematis oleh institusi
institusi besar dengan biaya atau cost yang cenderung lebih rendah daripada strategi aktif biasa. Lalu selanjutnya, apa yang dilakukan DFA dengan 5 faktor ini? Jadi DFA ini tidak sekedar mengcopy faktor ini, tapi mereka membangun portfolio yang pertama, dioptimalkan agar memiliki exposure yang kuat terhadap faktor-faktor ini. Yang kedua, tetap diversifikasi luas untuk mengurangi spesifik risk. Yang ketiga, menggunakan proses screening yang disiplin tanpa perlu memilih saham individual. DFA secara konsisten menerapkan pendekatan ini di lebih dari 100 fund global. Dan hasilnya, banyak fund DFA selama 10-30 tahun terakhir mengalahkan indeks benchmark mereka dengan volatilitas yang juga relatif lebih stabil. Kesimpulan, Fama Friends 5 Factor Model ini bukan teori murahan. Ini adalah framework akademik yang telah dipakai oleh institusi manajemen aset terbesar di dunia yang udah menghasilkan kinerja yang terbukti dalam puluhan tahun data dan juga dapat diterapkan oleh investor yang sabar, disiplin, dan paham bahwa pasar sering tidak efisien. Dimensional Fund Advisor ini bukan sekedar fund manager. Mereka adalah eksekutor pendekatan berbasis sains ya, dan bukan spekulasi. Jika kamu ingin portfolio dirancang bukan untuk viral, tapi untuk bertahan dan menang dalam jangka panjang 20 tahun ke depan, menurut saya ini adalah strategi yang worth it ya untuk kalian pelajari sampai kalian benar-benar mengerti cara kerja market secara efisien. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian suka sama pembahasan dan informasi yang kalian dapetin dari video ini, bisa support dengan klik tombol like-nya dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Kalau kalian ingin request topik apapun ya, baik tentang investasi, tentang trading, kalian boleh komen di bawah. Saya akan buatkan videonya nanti dan sampai ketemu ya di video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oh ya, satu hal lagi, jangan lupa subscribe karena sekarang sudah waktunya belajar bersama Trader Disiplin.